Militer Israel melancarkan serangan udara ke arah ibu kota Qatar, Doha pada hari Selasa kemarin. Laporan media setempat menyebut Israel meluncurkan 12 serangan yang menghantam sejumlah bangunan di Doha. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Militer Israel melancarkan serangan ke wilayah ibu kota Qatar, Doha, dan menargetkan para pejabat Hamas. Ya, serangan tersebut menewaskan 6 orang, sementara para pejabat Hamas dikabarkan selamat. Militer Israel melancarkan serangan udara ke arah ibu kota Qatar, Doha pada hari Selasa kemarin. Israel mengklaim serangan ini menargetkan para pejabat senior Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata terbaru di Gaza. Laporan media setempat menyebut Israel meluncurkan 12 serangan yang menghantam sejumlah bangunan di Doha. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan tersebut merupakan serangan yang diinisiasi sepenuhnya oleh Israel sendiri dan secara khusus menargetkan para pemimpin Hamas yang disebut Israel sebagai kelompok teroris. Akibat serangan ini, 6 orang tewas termasuk putra dari pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, serta seorang ajudan Al-Hayya. Selain itu, korban tewas lainnya adalah perwira militer dari Qatar, sementara para petinggi Hamas dikabarkan selamat dalam serangan Israel ini. Adapun Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman mengecam serangan Israel ini dan mengatakan serangan ini sangat berbahaya. Namun Sheikh Mohammed mengatakan akan lebih memilih jalur hukum dalam menghadapi serangan ini. Hal itu karena kekuatan militer Qatar tak sebanding dengan Israel maupun Iran. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pasca gelombang unjuk rasa yang menewaskan hingga 21 orang. Sejumlah menteri di pemerintahan Nepal juga ikut mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa kemarin. Paudel dan Oli mengundurkan diri usai gelombang unjuk rasa di Nepal menewaskan hingga 21 orang. Rangkaian unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh kaum muda di Nepal selama beberapa hari terakhir menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan dan pemblokiran media sosial di Nepal. Para pengunjuk rasa pada hari Senin lalu membakar kediaman sejumlah pejabat di ibu kota Kathmandu sebagai balasan atas tindak represif aparat keamanan yang menewaskan 19 orang serta melukai ratusan warga lainnya. Adapun pihak berwenang pada Selasa kemarin mengumumkan jumlah korban tewas akibat gelombang unjuk rasa di Nepal mencapai 21 orang. Dan pasca unjuk rasa warga besar-besaran di Kathmandu, sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Paudel juga ikut mengundurkan diri dari jabatannya. Pembakaran rumah pejabat di Kathmandu juga menewaskan Raja Laxmi Chitrakar yang merupakan istri Perdana Menteri Nepal periode Januari hingga Agustus 2011. Jalan Kanal. Media lokal melaporkan Chitrakar sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak terselamatkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu ditunjuk menjadi Perdana Menteri menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri. Sebelumnya Bayrou mundur sebagai Perdana Menteri Prancis setelah gagal mengamankan dukungan parlemen untuk legislasi terkait utang nasional yang terus meningkat. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunjuk Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu. Bayrou lengser dari jabatannya usai menjadi Perdana Menteri Prancis selama 9 bulan. Kantor Kepresidenan Prancis menyatakan Lecornu diminta segera melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok politik di Parlemen Prancis untuk membahas anggaran nasional dan membangun kesepakatan penting bagi keputusan-keputusan untuk beberapa bulan ke depan. Pertemuan tersebut akan menjadi pijakan bagi Lecornu untuk menyusun kabinet baru. Bayrou mundur sebagai Perdana Menteri Prancis setelah gagal mengamankan dukungan parlemen untuk legislasi terkait utang nasional yang terus meningkat, di mana total utang Prancis kini mendekati 198 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,8% dari produk domestik bruto. Sebelumnya Bayrou berupaya memangkas defisit dengan target penghematan anggaran tahun fiskal 2026 sebesar 51,3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun usulan itu ditolak dalam mosi tidak percaya di parlemen pada Senin lalu yang berujung pada pengunduran dirinya. Bagi sumber untuk IDX Channel.
Amerika Serikat akan meminta Uni Eropa mengenakan tarif hingga 100% terhadap impor barang asal India dan China. Rencana pengenaan tarif yang tinggi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menyebut Presiden Donald Trump meminta Uni Eropa untuk mengenakan tarif resiprokal hingga 100% terhadap India dan China. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Menurut 3 pejabat yang mengetahui rencana ini, permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa kemarin waktu setempat bersama para pejabat senior Amerika Serikat dan Uni Eropa di Washington. Pertemuan tersebut membahas langkah bersama Amerika Serikat dan Eropa untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Rusia. Amerika Serikat pun menyatakan siap mengikuti tarif masuk yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap barang asal China dan India. Pernyataan ini muncul di tengah kesulitan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina serta serangan Rusia ke Ukraina yang belum juga mereda. Rencana Amerika dan Uni Eropa itu juga mengemuka usai Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam KTT Shanghai Cooperation Organization beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam keputusan terbaru, Amerika Serikat mengenakan tarif masuk barang asal India sebesar 50% karena India tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun dalam perkembangannya, Trump melalui media sosialnya menyebut negosiasi tarif resiprokal dengan India masih berlanjut. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, informasi berikutnya datang dari saham Apple yang turun lebih dari 1% usai peluncuran iPhone generasi terbaru dan produk perangkat keras lainnya di Apple Park Cupertino. Ya, acara musim gugur ini menghadirkan iPhone 17 Pro, iPhone Air hingga iPhone 17 entry level dengan harga yang beragam. Saham Apple tercatat turun lebih dari 1% setelah meluncurkan lini iPhone terbaru dan sejumlah produk perangkat keras di Apple Park Cupertino. Peluncuran ini menjadi bagian dari acara musim gugur tahunan perusahaan yang selalu ditunggu-tunggu publik dan investor. Namun reaksi pasar menunjukkan adanya kekhawatiran terkait harga produk baru yang naik dari generasi sebelumnya. iPhone 17 Pro resmi dijual mulai $1.099 naik $100 dibandingkan model Pro sebelumnya sesuai dengan perkiraan analis. Apple juga memperkenalkan iPhone Air dengan harga $999 yang menggantikan posisi iPhone 16 Plus. Sementara itu, iPhone 17 entry level tetap dijual di harga $799 yang dianggap sebagai strategi untuk menjaga daya tarik pasar. Adapun peluncuran iPhone baru turut terdampak pada saham Broadcom yang anjlok 2,6%. Hal itu dipicu keputusan Apple mengganti chip jaringan Broadcom dengan chip internal buatan sendiri. Di sisi lain, investor juga menanti laporan kinerja kuartal Oracle yang akan dirilis setelah bel penutupan sehingga menambah dinamika pergerakan saham teknologi. Berbagai sumber, IDX Channel.